Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun, perkenalkan saya Irwan Yulianto, peserta calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas calon guru penggerak modul 1.1.A8, yaitu koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia yang memegang prinsip-prinsip pendidikan yang inklusif dan humanis. Beberapa pemikiran yang telah saya pelajari meliputi: yang pertama, taman siswa. Konsep ini mengajarkan bahwa pendidikan harus bersifat inklusif dan setiap anak memiliki potensi yang harus dikembangkan. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, meyakini bahwa setiap pendidik harus memahami keunikan masing-masing siswa dan berupaya memfasilitasi perkembangan mereka. Kedua, pendidikan untuk kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara menganggap pendidikan sebagai alat untuk membebaskan diri dari keterbelakangan. Pemikiran ini mendorong saya untuk memahami pentingnya memberikan pendidikan berkualitas kepada semua lapisan masyarakat. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa Ki Hajar Dewantara menganut pandangan pendidikan harus bersifat inklusif, mengakui potensi unik setiap anak, dan berfungsi sebagai sarana pembebasan dari keterbelakangan. Pemikiran ini menekankan pentingnya memahami keunikan dan kebutuhan setiap siswa, serta memberikan pendidikan berkualitas kepada semua lapisan masyarakat. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang inklusif dan berpusat pada siswa adalah kunci untuk mencapai kemerdekaan individual dan perkembangan masyarakat yang lebih baik. Sehingga pada modul 1.1 telah memberikan pandangan baru terhadap pentingnya pendekatan pendidikan yang berfokus pada setiap siswa. Saya memahami bahwa setiap pendidik harus menciptakan suasana kelas yang inklusif sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pengalaman ini telah mengubah cara saya melihat pendidikan dan telah memberi saya wawasan baru tentang bagaimana menerapkannya di sekolah dan kelas saya. Dalam konteks lokal sosial budaya di sekolah dan di kelas, saya telah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan berfokus pada yang pertama, menjadi teladan, yaitu menjadi inspirasi bagi banyak pendidik dan individu yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, mendukung perkembangan siswa, yang berarti sebagai pendidik, saya memberikan perhatian lebih pada kebutuhan individu siswa dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Dan yang terakhir adalah kerjasama dan kolaboratif. Saya telah mendorong siswa untuk bekerja sama dalam berbagai proyek dan tugas, sehingga mereka dapat belajar dari satu sama lainnya. Pada modul ini, saya telah memahami pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang inklusif, berpusat pada siswa, dan memerdekakan murid. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan di dunia pendidikan dan berkontribusi dalam menciptakan pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Saya akan terus berusaha menerapkan konsep-konsep ini dalam praktek sehari-hari. Saya sebagai pendidik dan akan berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya memiliki beberapa pemahaman tentang murid dan praktek pembelajaran di kelas. Beberapa dari pemikiran dan perilaku tersebut adalah: 1. Pendekatan pendidikan yang guru sentris, yaitu
Saya lebih berfokus pada diri saya sebagai guru daripada ke siswa. Ini bisa berarti bahwa saya lebih cenderung menyampaikan materi pembelajaran daripada memfasilitasi pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa. Yang kedua, pemahaman terbatas tentang keragaman murid. Saya kurang memahami keragaman latar belakang, kebutuhan, dan potensi individu siswa, sehingga saya lebih cenderung mengeneralisasi atau mereduksi siswa menjadi satu kelompok yang homogen. Dan yang terakhir adalah kelas yang kurang inklusif dan kolaboratif. Sebelum mempelajari modul ini, suasana kelas saya cenderung berpusat pada guru, dan kolaborasi antar siswa kurang diperhatikan. Ini mengakibatkan beberapa siswa merasa terpinggirkan. Setelah mempelajari modul 1.1 dan mendalami pemahaman tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pemahaman tentang keragaman murid. Saya lebih menghargai keragaman latar belakang, kebutuhan, dan potensi setiap siswa. Saya berusaha untuk memahami setiap siswa sebagai individu yang unik. Kedua, pendidikan yang berpusat pada siswa. Saya lebih berfokus pada pendekatan berpusat pada siswa, di mana saya akan memfasilitasi pembelajaran aktif, berkolaborasi, dan berorientasi pada penemuan siswa, serta guru akan menjadi fasilitator pembelajaran, bukan hanya penyampaian informasi. Dan yang terakhir adalah kelas yang inklusif dan kolaboratif. Saya akan menciptakan lingkungan kelas yang lebih inklusif dan kolaboratif, sehingga semua siswa berpartisipasi dan berkolaborasi dalam kegiatan pembelajaran. Untuk memperbaiki sistem pengajaran yang saya lakukan, saya akan menerapkan beberapa strategi yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah perhatian khusus pada siswa. Saya akan berupaya lebih mendengarkan dan memahami setiap siswa secara individu, mengidentifikasi kebutuhan mereka, dan memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kedua, kolaborasi dalam pembelajaran. Saya akan merancang aktivitas pembelajaran yang mendorong kolaborasi antar guru ataupun antar siswa, seperti proyek kelompok, diskusi berpasangan, dan kerja tim. Ketiga, penggunaan metode pembelajaran aktif. Saya akan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang aktif seperti pemecahan masalah, pembelajaran berbasis proyek, atau diskusi yang menggugah pemikiran di mana siswa dapat lebih aktif terlibat dalam pembelajaran mereka. Terakhir, melakukan evaluasi berorientasi pada kemajuan individu. Saya akan berfokus pada evaluasi yang mencerminkan perkembangan individu siswa daripada hanya menilai hasil akhir. Ini memungkinkan pengembangan potensi setiap siswa lebih baik dan mendalam. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, saya berharap dapat menciptakan lingkungan kelas yang lebih sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang inklusif dan berpusat pada siswa. Terima kasih telah menyaksikan video ini tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat menjadi inspirasi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.